Salam salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang baru, yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami sungguh rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, puji Tuhan. Saudara, sukacita seharusnya menjadi bagian penting di dalam hidup orang percaya. Sukacita yang dimaksud bukanlah seperti yang dunia berikan, saudara, yang sifatnya semu dan bergantung kepada hal-hal lahiriah semata, melainkan yang bersifat kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus, yang keluar dari dalam hati kita dan mengalir secara berlimpah-limpah meski berada di tengah badai sekalipun. Sukacita berbicara tentang kedamaian dan kesukaan di dalam hati oleh karena Tuhan. Sumber sukacita itu sendiri, pemazmur berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mengapa kita harus selalu bersukacita, saudara? Karena kita telah beroleh keselamatan dari Tuhan di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Puji Tuhan, saudara. Saudara, sukacita adalah salah satu sembilan dari buah roh. Tanda dari kehidupan orang yang dewasa rohani adalah dihasilkannya buah roh dalam keseharian hidupnya. Firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Alkitab menegaskan bahwa kita dapat menghasilkan buah apabila kita memiliki persekutuan yang karib dan intim dengan Tuhan, yang digambarkan adanya relasi yang erat antara pokok anggur dengan rantingnya. Firman Tuhan berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya, kunci untuk mengalami sukacita yang sejati adalah tinggal di dalam Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, dan hidup di dalam kasih. Saudara, orang biasanya bersukacita ketika sedang berada dalam situasi yang baik dan menyenangkan. Akan tetapi saat keadaan berubah, berada dalam masalah, kesulitan, atau situasi yang gawat dan tidak mengenakkan, rasa sukacita itu pun hilang seketika. Yang ada tinggal rasa sedih, muram, kecewa, marah, dan frustasi. Rasul Paulus
tetap bersuka cita ketika sedang dalam keadaan tidak baik, berada di dalam penjara. Ia mengalami perlakuan yang tidak adil karena dijebloskan ke penjara tanpa berbuat kejahatan. Sesungguhnya ia punya alasan untuk kecewa, untuk sedih, jengkel, marah, tetapi hal itu tidak dilakukannya, saudara, karena ia tahu ini adalah konsekuensi yang harus diterima sebagai pemberita Injil. Penderitaan tidak menghalanginya untuk terus melayani Tuhan. Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Rasul Paulus mengajarkan umat Tuhan untuk tetap bersuka cita sekalipun di dalam penderitaan dan berjerih lelah dalam melayani. Mengapa demikian, saudara? Karena kita adalah orang-orang merdeka yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, yaitu jaminan keselamatan di dalam Yesus. Hal itu merupakan pengharapan besar bagi orang-orang percaya. Saudaraku, kita bersuka cita karena kita punya dasar yang kuat, yaitu janji firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jangan kita fokus pada besarnya masalah atau situasi yang ada di sekeliling kita, melainkan arahkan mata kita kepada Tuhan dan berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Mari saudara, saat ini kita ambil komitmen untuk hidup dalam sukacita. Mari kita semakin hidup karib dengan Tuhan, hidup taat melakukan firman Tuhan, sehingga sukacita sejati yang dari Tuhan, yaitu sukacita dalam segala keadaan, menjadi bagian kita senantiasa. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bersukacita senantiasa, yaitu sukacita yang dari Tuhan. Ajar kami semakin dekat dengan Tuhan, setia dan taat melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kasih, sehingga sukacita sejati, sukacita tiada batas, sukacita dalam segala keadaan itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.